Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Subahri, dan saya akan mempresentasikan hasil project based learning yang telah saya buat. Project based learning saya adalah pengembangan pariwisata lokal pemandian air panas Candi Umbul. Dari pendahuluan, latar belakang, terbentuknya Candi Umbul, kemudian tujuan membuat project based learning ini, dasar hukumnya, kemudian ada di bab 2 ada analisis situasi, di mana ada yang pertama lokasi Candi Umbul yang bisa dikatakan strategis dan mudah dijangkau, kemudian potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh tempat wisata Candi Umbul, lalu ada pemecahan masalah menurut SWOT, di mana di tempat wisata Candi Umbul ini memiliki kekuatan dan keunikan. Lokasinya yang ada di pedalaman desa yang sangat asri, kemudian keunikannya itu merupakan salah satu situs bersejarah di mana Candi Umbul merupakan dulunya tempat pemandian para putri raja. Kelemahannya dalam pengelolaannya kurang keterampilan manajemen, lalu kurangnya reputasi di mana tempat wisatanya belum stabil, kurangnya alat penunjang dalam bisnis di mana sarana prasarana yang kurang memadai. Kemudian opportunities dari tempat wisata tersebut adalah pertumbuhan daerah di mana daerah tempat wisata tersebut yaitu Kecamatan Gerabak sedang tumbuh-tumbuhnya. Kemudian ada target pertumbuhan pasar di mana ada untuk keluarga, pelajar, wisatawan, dan dari dalam maupun luar daerah. Lalu ada kompetisi di mana tempat wisata yang menyerupai Candi Umbul itu ada di sekitar kawasan tempat wisatanya. Yang ke bab 3 adalah rencana program di mana pengembangan objek wisata ini untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, mendorong percepatan pertumbuhan dalam bidang ekonomi daerah dan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, kemudian dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat desa masing-masing di mana sekitaran tempat wisata tersebut dan menumbuhkan rasa cinta kepada daerahnya. Untuk bab keempat yaitu strategi keberlanjutan di mana dia telah membuat SOP pengelolaan wisata, objek wisata. Di sini SOP wisata pemandian air panas Candi Umbul di mana ada pemeliharaan harian. Yang pertama untuk pengecekan dan inspeksi harian tempat wisata sebelum dibukanya tempat wisata. Kemudian ada tempat wisata belum boleh dibuka untuk umum sebelum lembar inspeksi dan pemeliharaan harian yang telah dilengkapi dan disahkan oleh operator. Yang kedua adalah prosedur kedatangan, di mana tahapan ini dibuat untuk memastikan keselamatan pengunjung. Yang pertama ada di area pemandian bebas halangan dari gangguan. Lalu pastikan gerbang dan area pemandian itu aman. Pastikan rambu-rambu instruksi terlihat jelas oleh publik. Untuk housekeeping-nya ada inspeksi dan pembersihan bilik, kontrol serta kamar mandi dan ruang ganti, dan area pemandian sekitarnya. Pastikan alat kebersihan tersimpan dengan rapi. Lalu yang ketiga ada area terlarang, yaitu periksa area sekitar apakah ada tempat yang bisa membahayakan pengunjung, dan periksa barang apakah ada barang yang mengancam keselamatan pengunjung. Lalu ada SOP monitoring dan evaluasi di mana di sini nama SOP-nya sendiri adalah monitoring dan evaluasi.
Pengertiannya, evaluasi pemantauan lingkungan tempat wisata adalah mengevaluasi hasil pemantauan fisik dalam kondisi bersih gedung, halaman, lingkungan, dan keadaan siap untuk digunakan dan nyaman. Yang kedua, tujuannya yaitu sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan dan keamanan. Dasar hukumnya UU nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Langkah-langkahnya yaitu monitoring keamanan lingkungan tempat wisata. Yang pertama, petugas memantau dan mengevaluasi semua area lingkungan tempat wisata. Petugas membuat jadwal pemantauan sesuai identifikasi lingkungan kerja. Yang kelima adalah apabila peringatan. Apabila persyaratan tidak terkumpul tepat waktu, maka akan ada keterlambatan waktu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dan kemudian ini adalah pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dari kegiatan, di mana yang pertama mulai monitoring dan evaluasinya, kemudian permintaan laporan kinerja, pegawai membuat surat permintaan laporan, lalu ke analisis dan evaluasi, yang dimaksud yaitu bagian perencana melakukan analisis dan evaluasi. Lalu diteruskan pembuatan laporan hasil evaluasi yang terdiri, pertama pegawai membentuk laporan hasil evaluasi terlebih dahulu, kemudian pemimpin mengesahkan laporan hasil evaluasi. Yang selanjutnya, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selesai. Sekian penjelasan tentang project based learning yang telah saya buat. Terima kasih.